Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Huda, yes, pasti bisa, pasti juara. Apa kabar anak-anak 4B yang soleh dan solihah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran ke-1 dan 2. Simak penjelasan video berikut ini. Adik-adik, di sini ada salah satu cita-cita yaitu guru. Nah, ada cerita yang menginspirasi sekali nih adik-adik. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Dari bacaan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama adik-adik. Siapakah Sangita Lahman? Nah, dia itu adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Ia ingin menjadi guru itu karena berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Nah, sikapnya apa? Ya, kepeduliannya itu terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak kebutuhan khusus. Dia itu sangat peduli sekali adik-adik. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, untuk menjadi guru yang baik itu sikap yang dibutuhkan antara lain kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang tanpa membedakan anak satu dengan yang lainnya, dan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Apakah judul puisi tersebut adik-adik? Ya, judulnya adalah Cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut atau karya siapa puisi tadi? Ya, karya M. Ridwan Hafidz. Bercerita tentang apakah puisi tersebut adik-adik? Nah, puisi tersebut itu bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ya adik-adik ya. Lalu, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, tadi ya bacaan seorang guru berkebutuhan khusus dan puisi yang berjudul Cita-citaku. Apa adik-adik perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah pertama, cara membacanya. Kalau puisi itu cara membacanya harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi ya adik-adik ya. Kita harus benar-benar memahami isi puisi. Untuk bacaan itu ya, itu cara membacanya tidak sama dengan puisi ya, berbeda dengan puisi. Lalu bentuk tulisannya, bacaannya itu berupa paragraf ya adik-adik yang panjang, dan biasanya itu tidak dibatasi ada berapa kalimat dalam satu paragraf. Sedangkan puisi itu ditulis setiap bait ya. Kalau kita pelajari setiap baitnya itu biasanya ada 4. Kalau tadi puisi Cita-citaku tadi terusan begitu ya adik-adik ya. Ada beberapa baris dalam satu bait. Lalu ada rimanya juga dalam puisi, sedangkan untuk bacaan itu tidak ada rimanya. Kita sudah mempelajari pada pembelajaran di subtema 1 tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adik-adik. Nah, kita akan pelajari lebih jauh lagi. Kita akan belajar tentang daur hidup kata. Nah, kata itu berkembang biak dengan cara bertelur di air. Nah, telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu. Ya, berudu atau kecebong adik-adik yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu ini memiliki insang sebagai alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti pada ikan adik-adik. 3 minggu kemudian, insang pada kata akan tertutup oleh kulitnya. Ya. Kemudian tumbuhlah kaki
belakangnya ya. Awalnya tumbuh kaki belakangnya. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki akan berubah menjadi katak yang berekor seperti ini adik-adik. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa akan bertelur lagi. Itu terus-menerus terjadi. Makanya disebut dengan daur hidup. Sekarang kita belajar tentang daur hidup kecoa. Nah, kecoa ini adik-adik ya merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama nih ya dari kecoa ini ya, Kak Citra agak jijik kalau sama kecoa adik-adik. Setelah bertelur, dia akan menetas adik-adik ya. Telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nah, bentuk nimfa sudah mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit nih adik-adik ya. Ada nimfa 1, ada nimfa 2 ya, sampai ia menjadi kecoa dewasa. Lalu bertumbuh lagi, bertelur lagi, menetas lagi telurnya, begitu seterusnya. Nah, ini adalah daur hidup kecoa. Nah, yang ketiga kita belajar daur hidup capung adik-adik. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur adik-adik. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia akan menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali adik-adik, baru akan berubah menjadi capung dewasa. Wah, pergantian kulitnya banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, ini ya, dari telur menjadi nimfa, menjadi capung dewasa, atau bisa juga disebut imago. Berikutnya ada daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ini ya adik-adik ya, bertelur di sini. Ketika telur menetas, ia akan berubah menjadi jentik-jentik atau nama lainnya adalah tempayak. Nah, tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ya, kepompongnya di dalam air. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia hanya akan kembali ke air itu ketika hendak bertelur. Makanya adik-adik perlu kalian ketahui bahwa nyamuk itu suka tinggal atau bertelur di genangan-genangan air. Jadi jangan sampai ada genangan air di solokan atau di got rumah kalian. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi dari Ibu Supinah? Ya, nama tariannya tadi adalah tari gandrung ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Tadi dikatakan perannya adalah untuk menyampaikan pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah adalah rajin, tidak menyesal dengan keputusannya, merasa bangga dengan tari gandrung. Lalu nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adik-adik? Nah, untuk menjadi seorang penari perlu ada sikap ini nih adik-adik. Yang pertama, cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Apalagi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, suku, budaya yang bermacam-macam, tariannya pun bermacam-macam. Jadi penari itu perlu sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa.
Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih ya adik-adik ya. Keterampilannya apa? Ya keterampilannya melakukan gerakan tarian dengan baik. Nah, di sini ada beberapa gambar tari-tarian yang berasal dari Indonesia, yang benar-benar berasal dari Indonesia. Yang pertama adik-adik, apakah kalian tahu ini tari apa dan berasal dari mana? Ini adalah tari pendet dari Bali. Lalu tari yang kedua adik-adik, ini memegang piring. Nah, nama tari ini adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, nah adik-adik kira-kira ini tari apa ya? Ya, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Lalu tari ini adik-adik, ayo siapa yang tahu ini tari apa dan berasal dari mana? Ini namanya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Nah adik-adik, dari bacaan tadi kita akan membuat peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat hewan itu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Lalu, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh adik-adik? Apa yang akan terjadi? Nah, jika tidak ada tumbuhan, yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis. Hewan-hewan akan banyak yang punah dan akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Itu kalau sampai tidak ada tumbuhan yang sulit tumbuh subur di daerah kita. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Saat ini banyak sekali hutan-hutan yang dibuat pemukiman adik-adik. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan yang ada di hutan itu? Nah, hewan-hewan yang berada di hutan akan mengalami kekurangan makanan dan bisa menyebabkan kepunahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.